Nah, sekarang kita membahas tentang jinayat. Nah, nanti di sini kita akan membahas pengertian macam-macam jinayat. Nah, apa itu jinayat? Ya, jinayat yaitu bentuk plural atau jamak dari jinayah. Nah, menurut bahasa, jinayat itu bermakna penganiayaan terhadap badan, harta, jiwa. Sedangkan menurut istilah, jinayat itu pelanggaran terhadap badan yang di dalamnya diwajibkan kisos atau diat. Jinayat juga bermakna sanksi-sanksi yang dijatuhkan atas penganiayaan atas badan. Dengan demikian, tindakan penganiayaan itu sendiri dan sanksi yang dijatuhkan atas penganiayaan badan itu disebut jinayat. Kemudian macam-macam jinayat sendiri ada dua. Nah, yang pertama itu jinayat terhadap jiwa atau pembunuhan. Yang kedua jinayat terhadap badan. Baik, kita di sini akan membahas jinayat terhadap jiwa dulu ya, atau pembunuhan. Nah, jinayat terhadap jiwa atau pelanggaran terhadap seorang dengan menghilangkan nyawa merupakan hal yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi pelanggaran itu dilakukan secara sadar dan sengaja. Nah, apalagi yang dibunuh itu seorang mukmin, maka Allah memberikan ancaman berupa kutukan dari Allah dan azab yang besar, yaitu siksa api neraka jahanam. Nah, pembunuhan sendiri juga ada 3 macam, yaitu al-qatl al-amdin atau pembunuhan sengaja. Yang kedua al-qatl al-sibin al-amdin atau pembunuhan seperti sengaja. Yang ketiga yaitu qatl al-khata, pembunuhan tersalah. Nah, apa itu yang dimaksud dengan ketiga pembunuhan itu? Yang pertama pembunuhan sengaja. Nah, pembunuhan yang betul-betul disengaja itu dilakukan untuk membunuh atau dengan sadar. Jika dia ingin membunuh seseorang, maka itu wajib dibunuh pula hukumnya. Jika hukum kisos ya, jadi hukum kisos ini harus dibunuh pula. Jika ia menghilangkan nyawa, maka harus dibalas dengan nyawa. Tetapi jika dimaafkan oleh ahli waris yang terbunuh, maka hanya membayar diat atau denda. Kemudian yang kedua yaitu pembunuhan tersalah. Nah, itu di situ ada hukumnya. Pembunuhan yang tidak disengaja ini tidak wajib kisos, hanya wajib membayar denda yang ringan. Nah, denda ini diwajibkan atas keluarga yang membunuh, bukan atas orang yang membunuh. Mereka membayar dengan diangsur dalam masa 3 tahun. Jadi setiap akhir tahun keluarga itu wajib membayar sepertiganya. Nah, sedangkan pembunuhan seperti sengaja itu sengaja memukul orang tetapi dengan alat yang enteng atau yang ringan. Nah, biasanya tidak untuk membunuh orang gitu. Jadi yang pertama tadi ada pembunuhan yang sengaja yang dilakukan secara sadar, ada yang kedua itu pembunuhan tersalah atau pembunuhan yang tidak sengaja dilakukan. Dan yang ketiga itu pembunuhan seperti sengaja, jadi tidak ada niat untuk membunuh, hanya memukul biasa, tetapi yang orang yang dipukul itu bisa meninggal dunia. Dalil yang menjelaskan tentang larangan membunuh dalam Quran surat Al-Isra ayat 33. Nah, hikmah terbesar dari pengharaman praktik pembunuhan adalah memelihara kehormatan dan keselamatan jiwa manusia. Itu yang dimaksud dalam Quran surat Al-Isra ayat 33 tadi. Nah, hukuman bagi pembunuh sendiri itu ada 3, yaitu hukum kisos, hukum diat, hukum kafarah. Hukum kisos adalah hukuman balasan yang seimbang bagi pelaku pembunuhan maupun perusakan anggota badan seorang dengan dilakukan sengaja. Yang dimaksud di sini apabila hukuman yang seimbang itu bagaimana? Jika nyawa harus dibalas dengan nyawa,
Jika seorang menghilangkan bagian anggota badan itu, berarti orang yang membunuh harus dihilangkan juga anggota badannya itu. Nah, dasar hukum qisas sendiri, membunuh dengan sengaja hukumnya haram. Pelakunya selain di dunia harus dijatuhi hukuman, kelak di akhirat juga akan mendapat siksa yang pedih. Syarat-syarat wajib qisas atau hukum bunuh itu, yang pertama, orang yang membunuh itu sudah baligh atau berakal. Yang kedua itu yang membunuh bukan dari bapak yang dibunuh. Yang ketiga, orang yang membunuh tidak kurang derajatnya dari yang membunuh. Yang keempat, yang terbunuh itu adalah orang yang terpelihara darahnya dengan Islam atau dengan perjanjian. Nah, selanjutnya hukum diat. Diat itu juga ada dua, diat mughaladah dan mukhafafah. Diat yang berat dan diat yang ringan. Nah, apa yang dimaksud dengan diat itu? Diat adalah sejumlah harta yang wajib diberikan kepada pihak terbunuh atau teraniaya. Nah, denda pengganti jiwa yang tidak berlaku atau tidak dilakukan pada hukum bunuh. Nah, sebab-sebab diterapkannya diat yaitu yang pertama, pembunuh sengaja yang pelakunya dimaafkan pihak terbunuh. Kemudian pembunuh semi sengaja, kemudian pembunuh tersalah, kemudian pembunuh lari akan tetapi identitasnya sudah diketahui secara jelas. Dalam konteks ini diat dibebankan pada keluarga pembunuh. Kemudian qisas itu sulit dilaksanakan atau terkait dengan tindakan pidana pengayaan. Nah, denda itu tadi dibagi menjadi dua, yaitu denda berat atau mughaladah dan ringan atau mukhafafah. Denda berat yaitu 100 ekor unta dengan perincian 30 ekor betina umur 3 masuk ke 4 tahun, kemudian 30 ekor unta betina umur 4 masuk ke 5 tahun, dan 40 ekor unta betina yang sudah hamil. Kewajibannya denda berat karena sebagai ganti hukum qisas yang dimaafkan pada pembunuh yang betul-betul disengaja, kemudian melakukan pembunuhan seperti sengaja. Denda ini wajib dibayar oleh keluarganya dan diangsur selama waktu 3 tahun, tiap akhir tahun dibayar sepertiganya. Kemudian denda ringan itu juga sama, 100 ekor unta juga, tetapi dibagi menjadi 5. Kalau tadi yang berat itu kan dibagi menjadi 3, yaitu 30, 30 sama 40. Nah, kalau yang ringan itu dibagi menjadi 5. Ada 20 ekor unta betina umur 1 masuk ke 2 tahun. Yang kedua 20 ekor unta betina 2 tahun masuk ke 3 tahun. Yang ketiga 20 ekor unta jantan umur 2 tahun masuk 3 tahun. Kemudian keempat itu 20 ekor unta betina untuk umur 4 tahun masuk ke 5 tahun. Kemudian yang kelima yaitu 20 ekor unta yang hamil. Jika denda tidak dapat dibayar dengan unta, maka wajib dibayar dengan uang sebanyak harga unta. Ini pendapat sebagian ulama. Pendapat lain boleh dibayar dengan uang sebanyak 12.000 dirham, kira-kira 37,44 kg perak. Kalau denda itu masuk bagian denda berat ditambah sepertiganya. Kemudian kafarah itu mempunyai makna denda yang wajib dibayar seseorang yang telah melanggar larangan Allah. Kafarah merupakan tanda bahwa ia bertaubat kepada Allah. Kafarah pembunuhan adalah memerdekakan budak muslim. Jika hal tersebut tidak mampu dilakukan, maka pilihan selanjutnya adalah 2 bulan berturut-turut itu berpuasa. Allah menerangkan kafarah pembunuhan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 95. Kali ini kita bahas tentang jinayat terhadap jiwa atau pembunuhan terlebih dahulu. Nah, pertemuan ke depan kita akan membahas jinayat terhadap badan atau penganiayaan. Terima kasih. Wassalamualaikum.